saya sekarang bersama Mbak Karen, salah satu stakeholder pengguna jasa TPK Koja. Mbak, bisa jelasin nggak alur masuknya barang tuh gimana sih? Kalau alur masuknya barang ya, saya jelaskan secara garis besar aja ya. Jadi kalau alur masuk barang sendiri itu awalnya adalah proses sandar kapal. Jadi saat sandar kapal itu, perusahaan pelayaran itu biasanya akan menginformasikan ke di mana terminal yang akan dituju oleh mereka. Jadi kapalnya tuh mau sandar di mana. Nah, biasanya mereka coba menginformasikan 1 kali 24 jam sebelum kapal tiba, itu mereka akan menginformasikan ke terminal tersebut bahwa kapalnya akan sandar. Nah, dari situ prosesnya adalah setiap kapal yang masuk, mereka kan mengangkut kargo ya. Nah, semua kargo tersebut harus dilengkapi oleh dokumen. Dokumen-dokumen yang memang sudah ditentukan untuk persyaratan masuk barang ke pelabuhan setempat. Nah, dokumennya apa sih? Dokumennya itu adalah salah satunya adalah SPPB, bukan PSBB ya, Mas. SPBB itu adalah surat perintah pengeluaran barang. Nah, yang ngurus SPBB ini siapa sih? Nah, biasanya pemilik kargo ini dia akan menunjuk PPJK-nya atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan untuk mengurus SPPB tersebut. Nah, saat ngurusnya kemana? Ngurusnya adalah ke Dirjen Bea Cukai. Saat Bea Cukai mensubmit atau membuat SPPB-nya udah jadi, itu biasanya nanti dari situ si pemilik kargo akan melanjutkan ke EMKL-nya. Nah, EMKL itu apa? EMKL itu adalah ekspedisi muatan kapal laut. Ini adalah salah satu perusahaan yang memang diberikan izin legalitas oleh pemerintah untuk mengurus segala pengiriman atau masuknya suatu barang melalui kapal laut. Gitu. Nah, dari situ, dari MKL itu nanti diproses tuh, Mas. Diproses menjadi tiket masuk. Tiket masuk itu adalah tiket yang digunakan untuk masuk atau keluarnya barang. Atau kita sebutnya biasanya kalau untuk ekspor itu gate pass. Kalau import itu biasanya SP2 atau surat perintah pengeluaran barang, pengeluaran peti kemas atau TILA. Nah, dari situ kalau kita udah terima gate pass dan TILA tersebut, barang tersebut bisa keluar dari pelabuhan dan akan dikirim ke gudang pemilik kargo tersebut. Oh, gitu. Ya, kalau gitu birokrasinya sulit nggak sih, Mbak? Kalau birokrasinya sendiri sebenarnya gini, Mas, kalau misalnya memang tadi sudah saya jelasin ya, kalau misalnya memang mau masuk ke suatu negara, dokumennya harus lengkap. Oh, itu. Sebelum itu juga harus diurus nih ke Bea Cukai untuk biaya masuknya. Jadi semua barang yang masuk ke Indonesia itu ada biaya masuknya. Kalau misalnya memang biaya masuk itu sudah dibayarkan, terus semua dokumen pelengkapnya sudah lengkap, itu biasanya sih birokrasinya udah nggak sulit. Tapi intinya dokumen lengkap, lancar lah. Benar. Ya. Nah, di sini dibutuhkan satu media atau platform yang bisa menjadikan proses ini tuh menjadi lebih mudah. Nah, di sini Logol Jakarta Mitra Indo itu hadir untuk memberikan solusi tersebut. Logol Jakarta Mitra Indo itu adalah satu marketplace logistik online. Jadi kita platform teknologi online yang memang terkoneksi dengan pihak-pihak yang menjadi stakeholder dalam satu flow keluar masuk. Ya, keluar masuknya barang. Nah, kita ini udah terkoneksi nih, Mas, dengan 3 pelabuhan besar di Jakarta, yaitu JICT, terus ada Koja dan NPCT. Nah, selain 3 pelabuhan besar ini, kita juga sudah menjadikan satu ekosistem dengan perusahaan-perusahaan transportasi dan logistik swasta. Itu udah join tuh sama kita. Jadi secara keseluruhan flow keluar masuk barang ini menjadi lebih mudah karena memang diprakarsai oleh sistem kita yang sudah terintegrasi. Gitu. Nah, Mbak, kalau kita ngomongin tadi kan ngomongin alurnya, maksudnya birokrasinya. Kalau sekarang kita ngomongin ada dampaknya sih Mbak COVID ke pengguna jasa Logol? Nah, kalau dampaknya sendiri pandemi pasti ada sih ya, Mas. Tapi kita kan logistik ini kan salah satu bidang atau sektor dari 11 sektor yang memang tetap aktif ya di masa pandemi ini. Nah, justru di sini kita membantu ya. Karena kan gini, kalau
di masa pandemi ini kan kebanyakan perusahaan itu mereka justru memberikan program atau mengeluarkan program WFH. Karyawannya banyak yang disuruh WFH ya, work from home, karena memang meminimalisir human contact. Nah, dengan Logol ini kita sistem kita memprovide itu gitu loh, menyediakan itu, karena dengan satu ujung jari Anda aja semua flow masuk ekspor dan import itu bisa dilakukan di mana saja. Gitu. Berarti lebih aman ya Mbak, walaupun lebih aman. COVID karena logistik itu kan kayak pokok gitu. Jadi terus banyak yang mesen yang memakai jasanya. Benar. Di masa seperti ini kan banyak unit bisnis ya, manufaktur, industri gitu, banyak sekali memang yang kena dampaknya gitu ya. Nah, makanya dengan menggunakan Logol sendiri itu kita membantu mereka untuk memudahkan atau ya itu meminimalisir human contact. Jadi nggak perlu lagi tuh yang dilakukan di lapangan yang masih bisa. Jadi banyak banget ya unit bisnis sekarang maupun industri yang memang berpengaruh terhadap pandemi ini gitu loh. Nah, kita mencoba untuk meminimalisir human contact tersebut. Kita yang beroperasional secara 24 jam mencoba untuk memberikan solusi dari servis-servis atau jasa layanan yang kita sediakan, yaitu seperti satu, misalnya kita menyediakan Ocean Freight. Ocean Freight itu dia lebih ke vessel schedule. Jadi kalau misalnya si pelaku bisnis, pelaku dunia logistik atau pemilik kargo ingin jadi dia mau booking nih jadwal kapal gitu ya, itu bisa mengunjungi situs kami gitu, menggunakan jasa layanan kami. Terus dari selain itu kita juga ada tracking. Tracking itu lebih ke tracking booking management. Dengan lebih dari 30 perusahaan tracking yang memang udah join di ekosistemnya Logol. Jadi pemilik kargo tuh udah nggak perlu takut lagi. Wah, nanti barang saya keangkut apa enggak ya gitu. Itu pasti keangkut karena memang dari 30 pengusaha tracking yang memang sudah join sama kita pastikan kargonya pasti terangkut. Terus kita juga ada jasa layanan untuk e-dokumen. Nah, ini penting banget ya. Karena kan kita sekarang lagi ada di billingnya Koja. Kalau memang nanti join di ekosistemnya Logol, sebenarnya proses yang dilakukan di billing ini itu nanti di efisiensikan. Karena semua nanti Logol yang melakukannya dengan sistem yang sudah terintegrasi dengan Koja sendiri. Gitu loh. Contohnya apa sih? Contohnya adalah pembuatan gate pass tadi yang saya bilang. Tiket masuk pelabuhan untuk proses ekspor. Jadi nanti kan biasanya supir masuk ke pelabuhan, dia harus menggunakan tiket kan. Nah, sekarang mungkin udah bukan tiket lagi, semuanya udah menggunakan QR code. Kayak bioskop deh Mas Adit, kalau kita masuk bioskop, kita harus beli tiketnya kan, supaya kita bisa menggunakan layanan atau fasilitas di dalamnya. Nah, sama seperti di Koja ini, di terminal ini. Jadi apa sih yang diintegrasi dengan Logol? Yaitu sistemnya. Sistem yang terintegrasi supaya pembuatan atau penggunaan gate pass sendiri itu tidak perlu dilakukan secara manual lagi. Jadi sudah digitalisasi. Gitu loh. Jadi digitalisasinya seperti apa, Mbak? Digital card-nya atau gate pass-nya itu sudah bisa diakses di supir melalui handphone Android mereka. Gitu. Jadi mempermudah supir saat mereka sudah selesai melakukan loading barang di pabrik, mereka bisa langsung masuk pelabuhan menggunakan gate pass digital yang sudah tersedia di handphone mereka. Sama juga seperti proses import. ISP2-nya atau TILA-nya itu juga akan diakses melalui handphone mereka. Gitu loh. Jadi proses keluar dan masuk semua sudah terdigitalisasi. Mbak tadi menarik tuh. Saya berarti Logos melayani customer itu 24 jam ya Mbak? Ya, 24 jam. Itu salah satu value added service kita, 24 jam. Itu gimana tuh Mbak? Suka dukanya gimana? Suka dukanya ya, suka dukanya gimana ya? Kalau kita sih lebih kendala mungkin ya. Kendala memang kalau di malam hari itu lebih signifikan. Karena kalau di malam hari itu dari pihak kita mungkin yang lebih kena impaknya kena dampaknya adalah para transporter kita atau para supir. Karena kan mayoritas semua kegiatan
kapal sandar, terus kapal berangkat itu kebanyakan pada malam hari. Jadi lalu lintas di pelabuhan lagi padat-padatnya Padatnya ya. di malam hari, ya. Nah, supir ini lebih kena dampaknya sih Iya. kalau untuk Kerja di malam hari. ya gitu. menemui kendala di malam hari gitu kayak antrian. Terus ya mereka berarti kan harus bergadang seperti itu, harus tetap jaga Stamina. stamina, ya seperti itu gitu loh. Nah kalau kita sih lebih ke gimana caranya kita minimalisir kendala-kendala tersebut. Ya seperti yang tadi saya katakan, supir jadi nggak perlu harus nunggu lama-lama, nunggu akses masuk, karena semua udah ada di handphonenya dia. Jadi ya kalau misalnya walaupun masuk malam, tapi dia udah ada gate pass kan, udah ada tiket masuk di handphonenya kalau dia. pakai jasa logol kan? Benar, gitu loh. Jadi salah satunya adalah itu, kita mengurangi Ya itu supir. antrian supir. Benar, antrian supir pada Antrian malam supir hari. malam hari. Jadi lebih saat masuk, efisien. ya, saat masuk ke pelabuhan.